Halo Sobat Guru Penggerak, bertemu kembali bersama saya Amelia, CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, di sini saya ditemani oleh Ibu Uli. Ya, Ibu Uli adalah guru IPA di SMP Negeri 8 Sungai Lilin. Sebelum untuk kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching, supervisi, kegiatan akademik. Bu Uli, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. ya sehat. Baik Bu Uli ya, jadi kita hari ini melakukan pra-observasi untuk aksi nyata saya modul 2.3 supervisi akademik. Tujuannya di sini supaya pembelajaran Ibu biar lebih siap ya, biar percaya diri pada saat proses pembelajaran nanti di kelas. Oke. Bu Uli, nanti ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Uli mengenai supervisi akademik nanti ya. Baik, untuk yang pertama Bu Uli, di sini kira-kira apa tujuan pembelajaran di dalam kelas nanti? Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti waktu observasi adalah, jadi materinya itu adalah materi pengukuran. Jadi Pengukuran. tujuan pembelajarannya itu adalah kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama yaitu mengenal besaran dan satuan dalam pengukuran. Iya, mengenal. Terus? Kemudian yang kedua, memilih alat ukur yang tepat yang bisa digunakan dalam percobaan. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengukuran dan membaca skala dengan benar. Oh iya, berarti tujuan pembelajaran Bu Uli ini ada 3 ya. Yang pertama mengenal besaran dan satuan, yang kedua memilih alat ukurnya ya. Yang ketiga melakukan pengukurannya dengan membaca skala. Berarti yang Ibu ambil mengenai pengukuran ya Bu ya. Untuk area pengembangan Ibu sendiri apa yang Ibu ambil? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya tekankan itu adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan pengukuran. Jadi nanti akan disajikan beberapa masalah, ada beberapa mungkin benda yang saya sajikan. Nanti anak-anak dipersilahkan untuk berdiskusi dan kelompoknya memilih mana alat ukur yang tepat untuk mengukur benda tersebut. Oh iya, jadi area pengembangannya menekankan pada keterampilan peserta didik ya dalam ini ya praktikumnya. Untuk model pembelajaran apa yang digunakan? Untuk kegiatan pembelajaran nanti itu ada model pembelajaran yang saya pilih, ada pembelajaran inquiry. Jadi alasannya kenapa memilih model ini karena di pembelajaran nanti itu saya menekankan siswa itu sebagai subjek utama dalam pembelajaran, dimana mereka nanti diajak untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam melakukan pengukurannya nanti. Jadi model pembelajarannya model pembelajaran inquiry. Untuk strateginya gimana Ibu dalam pembelajaran Ibu? Strategi pembelajaran yang diterapkan itu adalah diskusi kelompok. Jadi nanti siswa mendiskusikan alat yang tepat, kemudian nanti mereka bisa menyimpulkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil pengukuran yang telah mereka lakukan. Jadi ada diskusi kelompok, mereka dibentuk ya. Iya. Untuk penilaiannya Bu? Penilaiannya ada 2, jadi apa? ada penilaian sikap. Itu nanti saya ambil dari hasil observasi ketika mereka melakukan kegiatan praktek atau pengukuran. Kemudian ada penilaian tertulis, yaitu berupa soal yang saya berikan yang berkaitan dengan materi pengukuran. Oke, ada 2 berarti ya Bu ya. Ada penilaian sikapnya dari observasi, mengamati mereka sedang praktek ya Bu ya. Yang kedua ada tertulis berarti ya, ada berupa soal. Kira-kira untuk sasaran kelasnya kelas berapa ini Bu? Kelas yang akan kita pakai nanti sesuai dengan materinya. Jadi materi pengukuran itu ada di kelas 7. Oh, ada di kelas 7 ya. Waktunya kapan? Waktunya hari Selasa. Kalau jam belajarnya kira-kira jam 3 dan 4. Selasa 2007. Ya. Baik, itulah tadi pra observasi bersama teman sejawat saya Ibu Uli ya.
akan dilaksanakan kira-kira minggu depan ya Bu ya? Iya, Minggu depan insya Allah hari Selasa di kelas 7 jam ketiga keempat dilaksanakannya observasi kembali. Nah, jadi kegiatan observasi ini biar Ibu Uli lebih siap lagi ya. Jadi kita bisa bertemu lagi di observasinya langsung di kelasnya. Baik, terima kasih Ibu Uli. Sama-sama, Ya, lancar ya. ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, salam guru penggerak. Kemarin saya sama Bu Uli sudah melaksanakan observasi. Sekarang kita akan melakukan observasi di kelas bagaimana Bu? Kelas 7. Kelas 7. Sudah siap? Insya Allah siap. Baik, selamat menyaksikan. Ya melakukan kursi kubur. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pelajaran IPA, yaitu tentang pengukuran ya. Sebelumnya itu mau absen dulu. Absen siapa ya? Ahmad sama siapa? Aldo, Aminanur. Silakan dibuka buku paketnya, catatannya ini. Halaman berapa kemarin? 20. Perhatikan selama belajar tidak boleh sibuk sendiri ya. Karena sampai perjanjian kita kalau belajar minggu tidak boleh ada yang izin keluar. Ya. Paham? Oke, sikap, siap. Jangan takut kepada siapapun. Kakinya tolong Sakit datang dibuka sendiri, juga. tapi memasuk. Oke, hari ini kita belajar tentang pengukuran. Coba kalau ibu tanya tentang pengukuran, apa yang terbersih di Bengkok. pikiran kalian? Tentang apa coba? Tentang pengukuran, apa yang terbersih di pikiran kalian? Panjang, enggak. Benar, apa lagi? Lebar, tinggi, terus apa lagi? Hah? Kita tidak main pegang seperti Anda. Apa lagi selain panjang, tinggi, lebar? Apa lagi yang bisa diukur? Pendek, ya.
dimanapun ya. Kita di Indonesia atau di luar negeri itu sama ya. Sini kamu. Nah, kalau satuan tidak baku itu sifatnya tidak tetap. Contohnya, satuan tidak baku itu adalah ukur jengkal tadi yang kita lakukan. Kalian sudah mengukur menggunakan tangan, panjang meja menggunakan tangan. Kenapa disebut tidak tetap? Karena masing-masing anak itu menghasilkan hasil pengukuran yang beda. Ada yang berhasil ada di 3 jengkal, ada yang 4 jengkal, ada mungkin yang 2 jengkal setengah. Ya. Nah, jadi ukuran jengkal, satuan jengkal itu adalah satuan tidak baku. Jadi tidak berlaku secara umum ya. Paham ya? Bedanya ya. Selain jengkal ada lagi yang satuan tidak baku, contohnya pakai hasta. Sekarang kita fokus ke satuan baku. Kalau satuan baku jadi besaran. Kalau kita kembali ke besaran dulu ya. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur tadi ya. Dan memiliki nilai. Besaran itu ada 2 macam. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Siapa yang bisa? Apa itu besaran pokok? Besaran pokok kalau kamu apa? Besaran pokok. Iya, baca. Besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Jadi ada berapa macam besaran pokok? Ada apa saja? Aurel. Besaran pokok ada 7. Tadi semua ada 7. Benar nggak? Sudah Bu. Panjang. Panjang meja tadi ya. Panjang meja. Wes, mejanya 50. Kemudian panjang buku tulisnya masing-masing. Dan tebal buku paketnya. Coba diukur tebalnya berapa? 1,8. Apa satuannya? Satuannya apa ini? Senti. Boleh sih bukunya. Dan jika sudah selesai, pesan belum? Sudah belum? Sudah masing-masing yang lain satu perwakilan kelompoknya. Dan kalau sudah mengukur besaran panjang, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengukur bukunya pakai neraca ini, pakai timbangan ini. Jadi kalau ini yang diukur besaran apa? Menggunakan alat ini? Besaran aku. Apa ini? Timbangan atau neraca ini digunakan untuk mengukur besaran apa? Besaran Nah, boleh maju ke depan karena yang punya cuma 1 ya. Jadi bergantian. Masing-masing satu aja. Nimbang, buku, paket. Cuma sini, beda. Kalau mau mengukur dilihat dulu ya. Sama jarumnya jangan. Nah, kemudian harus setara dengan ini apa namanya? Mana kita? Jadi nggak boleh beda ini. Nggak boleh beda ini yang di bawah. Nah, itu saya bukan mau nimbangan mana? Paket. Kamu paling ya teman nih? Mau ditimbang sama nggak? Berapa ya? Aku juga mau. Itu. Jadi caranya cuma jatuh. Panjang. Namanya meter. Terus massa satuannya kilogram.
Terus lagi buat arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela. Nih gimana? Apakah sama yang dibacakan sama Yulia dengan hasil kalian? Jadi harapannya setelah ini kalian bisa mengenali ya besaran pokok ya. Ya. Nah, perhatikan ke depan. Kita hari ini kita fokus dalam pengukuran besaran pokok, panjang, kemudian masa dan waktu ya. Ada yang punya jam tangan? Siapa yang pakai jam tangan? Bu Amel. Nggak ada yang pakai jam tangan ya? Ya, nggak pakai jam tangan. Nah, perhatikan di depan ibu punya apa ini? Nah, penggaris ini adalah alat ukur besaran apa? Penggaris atau nama lainnya mistar. Atau ini apa namanya? Ini namanya meteran. Meteran mistar. Biasa digunakan oleh tukang jahit. Ini untuk mengukur besaran apa? Besaran apa? Ya, besaran pokok banyak ada 7. Besaran apa yang diukur menggunakan penggaris atau meteran? Meter satuannya. Besarannya apa? Besarannya apa ya? Panjang. Besarannya apa? Panjang. Jadi penggaris atau meteran ini adalah alat ukur besaran panjang. Paham? Oke. Ada yang punya penggaris? Bawa penggaris nggak? Nah, kemudian yang punya ini apa ini? Timbangan. Apa namanya? Timbangan. Timbangan apa biasanya? Cabai. Timbangan cabai ini ya. Ini biasanya dipakai untuk pedagang sayur ya. Nih, kalau di apa namanya? Nama lainnya adalah neraca ya. Jadi kalau dalam lab nggak boleh pakai timbangan ini karena apa? Tingkat ketelitiannya kurang ya. Harusnya menggunakan neraca analitik atau boleh menggunakan neraca digital. Nah, karena hari ini ibu punya contoh ini, jadi ya ibunya dulu ya. Nah, kemudian ibu punya ini apa ini? Ada yang tahu? Anda tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini mengukur detik-detik bu, ya namanya detik-detik. Mengukur waktu. Ya, ini namanya adalah stopwatch. Stopwatch atau pengukur ini digunakan untuk mengukur apa? Digunakan untuk mengukur waktu. Jadi waktu bisa diukur menggunakan stopwatch atau jam tangan atau jam dinding. Sebenarnya di HP ada juga ya stopwatch ya, itu ya. Nah kita ini contoh saja. Ini adalah stop. Bentuknya ada yang digital, ada yang analog. Ya. Kalau digital itu langsung buat angka. Jam juga ada gitu ya. Ada yang digital, ada yang analog. Paham ya? Oke, sekarang tugas kalian adalah sudah terkumpul dalam kelompok. Ibu minta kalian keluarkan penggarisnya masing-masing. Sudah? Oke. Silakan ukur panjang mejanya masing-masing. Ya, perhatikan. Satuannya apa ini kawan? Satuan. Satuannya apa ini kalau ini? Hey.
Garis semua. Hah? Garis sama. Garis. Mbak Bu. Sudah. Bagus ya. Nanti kalau misalnya kalian di rumah menemukan permasalahan, ya kira-kira orang tuanya butuh bantuan untuk melakukan pengukuran, kalian sudah bisa untuk membantunya, yaitu membantu untuk mengukur, gitu ya. Nah, kan? Yang bertanyakan enggak? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita pengukuran itu apa kemudian? Melakukan aktivitas ya, mengukur, aktivitas membandingkan ya dengan menggunakan alat ukur, gitu ya. Kemudian kita belajar juga besaran. Besaran apa? Besaran adalah jadi besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Ya. Kemudian satuan, apa itu satuan? Tadi satuan adalah dalam bentuk pengertiannya deh, kita simpulkan. Satuan adalah perbandingan dalam pengukuran. Nah, kemudian kita belajar apa lagi? Besaran. Besaran pokok. Besaran pokok ada berapa, Yoga? Besaran pokok ada tuh. Coba sebutkan sama-sama. Satu. Satuannya apa? Dua. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, hal yang paling menarik apa tadi? Hal yang paling menarik adalah pengukuran, menimbang ya tadi ya, sama mengukur meja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Nanti boleh pasti, Bu. Ya, Bu. Pertemuan berikutnya ya, jangan lupa pertemuan berikutnya kita membahas tentang besaran urutan. Iya, Bu. Jadi silakan dibaca dulu di rumah materi tentang urutannya. Paham ya? Baik, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali bersama saya Amelia CGP angkatan ke-10 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi ya
Gimana dalam supervisi akademik ini tahap akhir dalam observasi bersama rekan saya. Ibu Uli dari SMP Negeri 8 Sungai Lilin. Baik Bu Uli, dalam tujuan terakhir ini yaitu pasca observasi adalah sebagai refleksi ya Bu ya dalam kegiatan kita observasi kemarin. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu selama observasi kemarin dalam kegiatan pembelajarannya? Nah, ini kalau ditanya perasaan yang pasti sedikit nervous ya, yang namanya diamati ya Bu ya. Jadi agak deg-degan sedikit, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, walaupun ada supervisor yang ngamati tapi terlewat. Baik Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran? Untuk pembelajaran yang telah kita lakukan minggu lalu itu alhamdulillah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Cuman ada satu langkah yang memang saya terlewati atau saya sedikit lupa lah ya. Itu yaitu saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya langsung ke intinya. Ya memang yang saya lihat pada proses pembelajaran itu Ibu langsung ya tanpa menyampaikan. Saking antusiasnya Iya, itu. benar. Karena deg-degan tadi ya Bu ya. Kira-kira Bu hambatan selama pembelajaran yang kemarin, minggu kemarin, apa Bu hambatannya? Hambatannya mungkin kita kekurangan media ya, karena memang sekolah kita nih sekolah baru dan belum ada fasilitas laboratorium. Jadi alat-alat yang digunakan itu ya memang alat yang seadanya. Jadi itu yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Dan juga mungkin rasa semangat anak itu kurang. Ya mungkin itu tadi karena medianya kurang ya, jadi kurang menarik gitu untuk siswanya. Kira-kira solusi apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan yang Ibu solusinya mungkin saya harus mencari referensi lebih baik lagi gitu ya, media-media yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Kemudian mungkin harusnya saya untuk kedepannya mungkin kalau misalnya medianya tidak ada, saya bisa menampilkannya lewat slide mungkin ya. Jadi kayak di PowerPoint gitu, menunjukkan alat-alat yang bisa digunakan gitu. Kalau saya belum bisa menunjukkan realnya media yang aslinya gitu, mungkin bisa pakai slide dulu. Oke. Kira-kira Bu untuk solusi kapan Ibu mau mulai action untuk memperbaiki hambatan tersebut? Ya mungkin untuk pembelajaran selanjutnya ya, gitu ya. materi selanjutnya. Iya Ibu. Yang pasti dari kemarin banyak pelajaran yang saya dapat gitu Bu ya. Jadi saya banyaklah belajar, karena memang kalau misalnya pembelajaran itu sesuai dengan rencana itu enak kita melaksanakannya. Iya Ibu, jadi hambatan Ibu selama pembelajaran yang pertama tadi dari media karena sarana dan prasarana agak kurang ya di sekolah. Terus pada siswanya memang kurang antusias atau semangat, hanya siswa tertentu ya yang memperhatikan. Baik Ibu, terima kasih ya sudah melakukan pasca observasi bersama saya. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.